kita langsung memulai kajian kita di dalam kitab Fadlul Islam, dan insyaallah kita masuk di bab yang ketiga. Ya, bab ketiga, penulis kitab mengatakan babu tafsiril Islam, bab tentang tafsir, yaitu makna Islam. Setelah penulis kitab yang menyebutkan bab pertama, yaitu tentang keutamaan Islam, ya, Islam ditinjau dari sisi syariatnya atau ditinjau dari sisi keutamaannya dibandingkan dengan agama-agama selain Islam. Sudah, jadi luar biasa ya, itu banyak sekali keutamaan. Nah, penulis kitab di sini beliau menyertakan tentang apa itu Islam. Ya, ini agar apa? Agar jangan sampai seorang dia menyangka dia di atas Islam padahal bukan. Ya, karena keutamaan itu akan kita dapat ketika apa? Ketika kita melakukan amalan itu sesuai yang diajarkan Nabi. Itu jangan sampai kemudian orang dia mengharapkan keutamaan Islam yang begitu banyaknya kemarin, namun apa? Islam yang mereka pahami tidak seperti Islam yang Allah dan Rasulnya inginkan. Itu maksudnya. Ini termasuk susunan yang sangat bagus ini. Ya, jadi Syekh di sini memang luar biasa kalau saya melihat ini karangan-karangan beliau ini, kalau kita cermati, masya Allah. Nah, jadi agar jangan sampai sekali lagi seorang yang dia mengaku dirinya di atas Islam, ya, tentunya dia juga mengharapkan mendapatkan sekian banyak keutamaan, tapi apa? Ternyata dia bukan berada di atas keislaman, ya, bukan di atas keislaman. Baik dalam artian ternyata dia sudah tidak Islam lagi, atau dalam artian Islam cuman Islam naqisul iman, ya, Islamnya kecil sedikit. Ya, karena ya pendapat yang kuat kata para ulama bahwa Islam itu seperti halnya iman, ya, bertingkat-tingkat. Ya, ada orang yang imannya Islamnya sempurna, ada yang kurang gitu. Nah, maka dalam bab ini penulis kitab akan menggambarkan kepada kita bagaimana Islam yang Allah inginkan, agar kemudian keislaman kita ini betul-betul ya mendapatkan keutamaan seperti yang sudah kita jelaskan di bab yang pertama. Beliau mendatangkan satu ayat dan beberapa hadis Nabi. Beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 20. Allah berfirman, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Ya, kata Allah, fa in hajuka, dan jika mereka ini mendebatmu. Siapa maksudnya? Ini ayat ini diterangkan para ulama adalah berkaitan tentang orang-orang Nasara dari daerah Najran yang mereka datang kepada Nabi untuk mendebat Nabi. Gitu ya, mendebat Nabi. Maka Allah mengatakan fa in hajuka, jika mereka orang-orang Nasara mendebatmu wahai Nabi, fakul, katakanlah, aslamtu wajhiya lillah, aku berislam, aku berserah diri. Wajhiya, wajahku ini lillah, ya, kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini perhatikan ya. Jadi ini apa asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya tadi. Ketika orang-orang Yahudi Najran, Nasrani dari daerah Najran datang ke Nabi. Untuk apa? Untuk mendebat Nabi. Ternyata apa? Allah tetapkan bahwa agama yang Allah ridho cuma Islam. Gitu ya. Maka Allah katakanlah aslamtu, aku berislam. Ya, wajhiya lillah, wajahku kepada Allah. Apa maknanya di situ? Bahwa Islam yaitu seorang yang dia ya mengarahkan wajahnya kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah ikhlas. Ya, itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah di sini menyebutkan dengan wajah. Kenapa kok enggak badanku ini aku serahkan menghadapkan kepada Allah, tapi mengatakan wajhiyah. Ya, aslamtu wajhiya lillah. Aku berislam dan aku arahkan wajah ini kepada Allah. Allah sebutkan wajah. Karena apa?
Karena wajah itu yang menentukan. Ya, orang kalau sudah wajahnya menghadap ke sesuatu, dia tidak akan ya memalingkan ke kanan, ke kiri, atau kemanapun, sudah betul-betul menghadap kepada Allah, yaitu dengan badannya, dengan hatinya, segala keinginannya, segala tujuannya kepada Allah. Ulangi lagi ya, jadi maknanya gitu. Kalau sudah wajah yang dikatakan diarahkan kepada Allah, itu bukan sekedar wajah saja, tapi apa? Badannya, seluruh badannya hadapkan kepada Allah, hatinya pun terus mengharapkan ridhonya Allah. Ya, makanya ini kalau kita cermati dan kita pahami kalimat ini, aslam tu wajhiyah, masya Allah, seorang yang kemudian badannya ini terus dihadapkan kepada Allah, ya, hatinya pun kepada Allah, yang dia cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun mungkin banyak manusia yang membenci dia, yang dicari adalah apa? Keridhaan Allah. Bahkan apa? Bi iradatihi, pada keinginan dia. Allah, ya. Jadi hidupnya pun semua adalah apa? Menghadap kepada Allah. Dia beraktivitas dari pagi sampai pagi kembali, semua dihadapkan kepada Allah. Tujuan hidupnya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kelihatan orang kalau yang dalam hatinya sudah baik seperti ini, ya, menghadapkan wajahnya kepada Allah, masya Allah, segala keinginannya, ya, segala harapannya tertuju semua kepada Allah. Nah, ini apa? Ini makna ayat bahwa Islam itu adalah apa? Seperti yang digambarkan para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu, kata para ulama, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, dari situ dengan hatinya, ya, mentauhidkan Allah. Kemudian apa? Badannya ibadah pun hanya kepada Allah, itu tauhid, ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk badannya dengan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini perhatikan, ini makna Islam, ya, tercakup padanya tiga hal ini, itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, ini makna ayat yang pertama ini, ya. Saya, kata Allah, ya, berserah diri kepada Allah, wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini bisa maknanya yang mengikutiku dari kalangan para sahabat ataupun orang-orang setelahnya. Jadi intinya apa? Sifatnya orang-orang Islam yang seperti dianut Islamnya Nabi itu apa? Tadi dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, hatinya ini yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, hidupnya pun hanya untuk Allah. Sebagaimana apa? Ikrarnya kita kalau sholat kan gitu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ya, sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidupku, yaitu apapun yang aku kerjakan selama aku hidup, wa mamati, dan apa yang aku kerjakan untuk setelah saya mati, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta. Nah, ini makna yang pertama. Islam itu adalah apa? Meluruskan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, gitu. Kemudian beliau mendatangkan beberapa hadis. Ya, ini masih menjelaskan tentang hakikat Islam, ya, hakikat Islam. Makanya jangan sampai kemudian ada seorang mengaku Muslim, tapi apa dia? Ternyata dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah. Bagaimana? Dia sekedar pengakuan. Ini perhatikan, ya. Kalau orang Muslim tapi masih melakukan kesyirikan kepada Allah, apalagi syirik akbar, dia bukan Muslim, kan gitu. Maka sekian banyak keutamaan tidak akan pernah dia dapat. Yang kedua, seorang Muslim itu tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ya, ada ketaatan berupa sholat, ada puasa, ada zakatnya, hajinya, ada jihadnya. Itu seorang Muslim pun, ya, dia menghiasi amalan zahir dengan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku. Makanya tidak ada seorang Muslim dia malah apa? Cinta kepada orang musyrik, ya, atau
malah senangnya sama orang musyrik, kalau sama orang Islam benci. Ini kebalik. Ya, al-wala wal bara'nya tidak ada. Harusnya apa? Seorang muslim itu bencinya adalah kepada orang kafir, orang musyrik. Cinta mereka adalah kepada siapa? Kepada orang Islam. Ya, dari manapun mereka datang. Kalau bahasa kita, dari manapun kelompok mereka, selama muslim, kewajiban kita cinta kepada mereka itu ada. Gitu ya. Nah ini makna dalam ini, ya. Seorang muslim itu tadi memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, kemudian kata beliau, wa fi sahih an Umar bin Khattab, dan dalam kitab sahih yaitu Sahih Muslim dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasul pernah bersabda menjelaskan Islam. Beliau mengatakan al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tuqiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, Rasul di sini menjelaskan Islam dari sisi rukun-rukunnya. Ya, rukun-rukunnya. Kalau kita perhatikan di sini amalan-amalan zahir. Ya, amalan zahir. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melakukan puasa, dan berhaji ke Baitullah jika mampu melakukannya. Ini perhatikan, ini rukun zahir ya. Jadi rukun itu amalan-amal zahir. Jadi kalau kita gabungkan dengan hadis yang pertama, itu ayat yang pertama, bahwa seorang muslim itu akidahnya lurus. Ya, i'tiqadnya itu lurus, dan yang kedua amalannya juga benar. Maka para ulama menyebutkan, misal andai kan ada seorang dia masuk Islam, bersyahadat sudah Islam, dia masuk Islam dengan syahadat, ya. Tapi kalau ternyata sepanjang hidupnya dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, tidak pernah bayar zakat, dia tidak pernah haji, padahal dia mungkin sangat mampu, gitu ya. Apakah dia muslim? Bukan muslim. Mereka bukan muslim. Ya, ketika ada orang nggak pernah yang namanya menyentuh ibadah-ibadah yang tadi. Gitu ya, Masya Allah. Nah ini ada makna di situ, makna Islam. Islam itu amalan-amalan zahir. Nah kalau iman, gitu ya, nanti kalau disebutkan iman, kalau disebutkan berbarengan, iman itu amalan batin. Amalan batin yang pertama itu. Tapi kalau Islam amalan yang zahir. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ketika ada orang A'rab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu, jangan katakan kalian telah beriman, tapi apa? Qulu aslamna. Katakanlah kami baru Islam. Gitu. Kenapa? Itu baru masuk Islam. Belum dikatakan apa? Belum beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya perhatikan ya. Jadi ini ciri keimanan. Walaupun memang kebanyakan para ulama bahwa mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa dari rukun-rukun iman yang ada itu ya, tidak ada amalan yang jika ditinggalkan bisa mengeluarkan dari Islam kecuali sholat. Ya, sebagaimana ini diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq. Beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah la yarawna al-a'mala syai'an tarakahu kufrun ghairas shalah. Beliau mengatakan bahwa dulu para sahabat Nabi mereka tidak memandang ya sesuatu dari amalan yang jika meninggalkannya menyebabkan kekafiran melainkan sholat. Ya, jadi ulangi lagi, dulu para sahabat Nabi mereka tidak berpandangan, tidak berpendapat satu amalan ya yang jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain daripada ibadah salat. Ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada seorang tadi saya gambarkan selama dia masuk Islam ya atau dari lahir dia Islam tapi tidak pernah menunaikan ya rukun-rukun yang ada tadi. Ya, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa. Bagaimana itu? Maka gugur keislamannya. Ya, gugur keislamannya. Ini Masya Allah ya, makanya seorang muslim itu kelihatan di situ. Kelihatan di situ dengan apa? Dengan mereka menjaga dari rukun-rukun yang ada. Jadi rukun apa namanya? Islam yang ada. Itu yang pertama, syahadat ini paling penting. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya,
bahwa la ilaha illallah maknanya sudah kita jelaskan, itulah ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Itu makna la ilaha. Kalau makna Muhammad Rasulullah itu ada apa? Ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu manahan wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Ada 4. Yang pertama adalah kita menjalankan apapun yang beliau perintah. Makna Muhammad Rasulullah itu kita menjalankan segala yang beliau perintah. Yang kedua adalah membenarkan segala yang beliau beritakan. Yang ketiga adalah kita meninggalkan segala yang beliau benci dan beliau larang. Dan yang keempat, wa alla ibadallah, dan Allah tidak diibadai melainkan dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasul. Ini 4 ya. Seorang dikatakan betul mengucapkan Muhammad Rasulullah harus ada 4. Apa yang pertama? Menjalankan segala perintah. Ya. Menjalankan segala perintah. Yang kedua, membenarkan segala berita. Baik berita itu masuk akal maupun tidak. Ya, baik berita itu tentang gaib maupun bukan. Kewajiban seorang muslim adalah apa? Percaya dan beriman. Ya, kenapa? Karena apa yang diucapkan Nabi itu bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu. Allah sebutkan di dalam surat An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang tidaklah yang diucapkan Nabi itu adalah hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan kepada kita. Sekarang kalau wahyu apa? Mungkin salah, nggak mungkin. Makanya bagi seorang mukmin ketika mendengar berita dari Nabi itu, kita tidak mengatakan prediksi Nabi. Bukan prediksi itu, Pak. Keliru ya. Kita kalau mengatakan Rasul mau prediksi nanti menjelang akhir zaman terjadi huru-hara, bukan prediksi. Itu ada kepastian. Ini salah fatal ini. Ada orang mengatakan Rasul prediksi. Masya Allah. Bukan. Rasul itu mengucapkan wahyu. Masa wahyu Allah prediksi? Prediksi itu kan kira-kira bisa benar bisa salah. Keliru itu. Maka konsekuensi mengucapkan Muhammad Rasulullah, dia mempercayai beriman. Ini banyak loh penceramah itu. Lalu ngomongnya ini adalah prediksi Nabi. Sepertinya sudah terjadi. Bukan prediksi. Itu kepastian dari Nabi, wahyu. Itu ya. Nah ini kekeliruan yang kadang-kadang nggak tahu disadari atau tidak. Tapi konsekuensinya itu sangat dalam. Kalau memaknakan bahwa berita dari Nabi itu prediksi. Bukan. Itu wahyu yang pasti. Gitu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Kita meninggalkan dan menjauhi segala yang beliau larang dan beliau benci. Ya, apapun yang beliau larang kita tinggalkan. Itu seorang muslim. Kan gitu ya. Karena konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita berusaha menjauhi apa yang beliau larang. Ya. Dan apa yang beliau benci. Dan yang keempat adalah apa? Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan atau Allah syariatkan melalui lisan para rasul. Insyaallah. Makanya ya, ahlul bid'ah itu orang yang suka beribadah yang tidak ada asal usulnya dari Nabi, bagaimana? Dia akan tidak mendapatkan keutamaan Islam. Kenapa? Rukun Islam saja sudah ditinggalkan. Rukun yang kedua adalah yang pertama syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di antara mana Muhammad Rasulullah tadi? Itu kita beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan para rasul. Jadi kita nggak masuk ke situ. Nah, ini yang pertama. Ya. Adapun sholat ya jelas itu adalah Rasul mengatakan wa tuqimus shalah. Bedanya apa? Kok tidak mengatakan wa taf'alus shalah, engkau lakukan sholat. Bedanya kalau melakukan sholat itu seumur hidup sekali ya sudah. Kalau Allah mengatakan wa taf'alus shalah, kerjakanlah sholat gitu, atau shollu misalkan, seumur hidup sekali sudah sholat namanya. Tapi yang Allah inginkan itu adalah apa? Wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Apa bedanya? Kalau aqimus shalah kata para ulama, aqimu itu maknanya adalah al-mudawamatu 'alaiha 'alal wajhil matlub. Jadi melakukan sholat mudawamah, continue, terus menerus.
dengan cara yang dicontohkan Nabi. Itu makna apa? Iqamis sholat. Gitu ya. Ini jangan ditinggalkan makna ini nih. Ini harus ditekankan terus. Kalau kita menjelaskan sholat, ikutkan ini makna ini. Makna yaitu iqamus sholat, dari menegakkan sholat. Karena sholat itu tuntutannya ada sepanjang itu. Ya, bahkan sudah pernah kita ingatkan bahwa di dalam syariat Islam itu tidak ada syariat yang lebih ditekankan daripada sholat. Dari sisi awal pensyariatan, awal kewajiban sholat itu paling spesial. Ya, yaitu Allah panggil nabinya ke langit yang ketujuh langsung tanpa perantara Jibril. Tapi seluruh syariat yang lain Allah mencukupkan Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, ya kan? Iya, ini di tempat tertinggi yang bisa ditempuh manusia itu cuma Nabi kita Muhammad saja itu. Ya, di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Kemudian kapan sholat itu gugur kewajiban? Coba kita kalau haji misalkan, ternyata nggak mampu haji, kenapa? Fisiknya nggak kuat, gugur kewajiban. Atau mungkin nggak ada dananya, gugur kewajiban. Karena Rasul mengatakan, man istata ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu melakukan mampu secara fisik atau finansial atau perempuan ada mahram, baru wajib. Kalau tidak ada bagaimana? Tidak mampu, gugur kewajiban. Tapi giliran sholat, masya Allah, Rasul mengatakan sholli qa'iman, sholat sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu sambil duduk. Fa illam tastati fa ala janbin, kalau duduk nggak mampu sambil tidur. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau tidur pun nggak bisa tangannya ini. Karena Rasul mengatakan apa? Lakukan, walaupun hanya dengan sekedar isyarat. Ya, mungkin mata masih bisa melek dengan mata, lisan masih bisa mengucapkan dengan lisan. Bagaimana andaikan mata, lisan, tangan nggak bisa bergerak, isyarat nggak bisa sholat, tapi masih hidup, masih sadar dia sebagai seorang muslim, apakah masih wajib sholat? Wajib masih, walaupun hanya sekedar niat dalam hati, dengar adzan, niat dengan hatinya sholat. Kapan disolati? Kalau itu pun sudah nggak ada, udah nggak sadar dia muslim, sudah mati berarti kan, baru disolat. Masya Allah. Ini syariat yang luar biasa. Ya, syariat yang luar biasa. Sampai tadi sudah kita nukilkan ucapan para ulama bahwa memang seperti itu ya, kedudukan sholat itu. Kemudian zakat ya, zakat ini adalah apa? Mengeluarkan sebagian harta dari harta-harta yang dikhususkan dalam syariat. Itu harta ada dari emas, perak dan sejenisnya, kemudian hasil-hasil perkebunan, kemudian peternakan ya, itu pun tidak semua. Ya, ini pembahasannya ada di ilmu fikih. Sudah berlalu penjelasannya. Kemudian apa lagi? Puasa. Puasa, insyaallah sebentar lagi puasa kita belajar fikih. Dan terakhir adalah haji. Nah ini sekali lagi 5 rukun. Ya, rukun apa itu rukun sih? Ya, rukun itu kalau istilah para ulama usul secara bahasa, rukun itu janibu syai' al-aqwa, sisi dari sesuatu yang paling kuat. Ya, sisi dari sesuatu yang paling kuat itu rukun. Nah, ya, ini secara bahasa. Itu janibu syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat. Adapun secara istilah, rukun itu ma yalzamu min adamihi adam. Sesuatu yang mengharuskan tidak adanya rukun, maka tidak ada yang dirukuni. Batal yang dirukuni. Gitu loh. Contoh, ini mau akad nikah nih. Di antara rukunnya kan mempelai laki perempuan. Ini ada orang nikah laki-laki sendiri, perempuannya mana belum dapat Pak penghulunya. Sahabat dia nggak mungkin sah. Itu sama kalau orang meninggalkan rukun seperti itu. Ada seorang wanita, dia punya bapak, ya, punya kakak laki-laki, punya paman dan lain-lain. Mau nikah nggak bawa wali, bagaimana? Nggak sah walinya. Ya, nikahnya kenapa? Perempuan nikah tanpa wali. Kan gitu. Nah, ini sama. Jadi rukun ini kedudukannya sangat penting. Ya, itu melazimkan kalau tidak ada rukun itu, maka yang dirukuni tidak ada. Nah ini masya Allah ya. Jadi jangan pernah kita remehkan tentang rukun Islam. Ya, termasuk masalah haji misalkan ya. Ini bagi yang mampu, masya Allah wajib. Ya, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajib bagi manusia berhaji karena Allah. Bagi yang mampu melakukan perjalanan. Allah mengatakan wa man kafara, barang siapa yang mengingkarinya, maka Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Ini berarti kan wa man kafara, Allah membahasakan ya, wa man kafara, siapa mengingkari. Ini bagi yang punya kemampuan tapi tidak dilakukan. Bagaimana kalau kemudian orang dia selama hidupnya mampu haji sampai mati belum haji? Bagaimana? Sebelum harta warisan dibagikan, itu diambil dulu untuk haji, menghajikan orang mati tadi. Kenapa? Itu termasuk hutang. Perhatikan ya, karena Allah mengatakan kapan waris itu dibagi, mimba diwasiyati yusibiha audai. Ya setelah ditunaikan wasiat-wasiat atau hutang-hutang dilunasi. Hutang itu kata ulama ada dua. Ada hutang kepada sesama dan yang kedua hutang kepada Allah. Contoh hutang kepada Allah adalah haji. Ya, dia punya harta, punya fisik dulu sehat, tapi enggak punya kerentek untuk haji misalnya. Nah, begitu dia mati, jangan dulu dibagi warisnya ini. Ini ambil hartanya untuk menghajikan orang tua. Ini ya, ini Masya Allah, ini termasuk apa? Hutang kepada Allah. Untuk haji, jadi batal haji. Misalkan anaknya ada sudah haji, silakan anaknya berangkat. Ini hajinya badali orang tua. Gitu ya. Kalau ternyata anaknya sudah dari biaya saya saja, oh ya lebih bagus. Gitu ya. Kalau memang anaknya meninggal, kenapa itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ini tentang 5 rukun. Kemudian hadis yang kedua. Wa fihi, dan dalam riwayat Muslim juga, an Abi Hurairah radhiyallahu marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu' itu hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik itu adalah orang-orang muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangan. Perhatikan Rasul menjelaskan makna Islam, hakikat Islam seperti itu. Itu apa? Seorang muslim yang mana muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangan. Apa maknanya di situ? Maknanya bahwa seorang muslim itu bukan sekedar baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar baik tauhidnya, tapi apa? Juga baik hubungan dengan sesama. Gitu ya. Perhatikan ini, kadang-kadang sebagian kita kurang perhatian. Kurang perhatian seperti itu. Kenapa? Berapa banyak? Ya, Rasul menyebutkan ada orang yang begitu banyak amal kebaikannya, tapi hubungan dengan sesama tidak baik, akhirnya apa? Bangkrut. Kebaikannya habis sama sekali. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Para sahabat dengan logika para sahabat mengatakan, al muflisu indana man la dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya duit, nggak punya barang. Jadi jualan laris manis antum timbul, barang laris manis tapi uangnya nggak kumpul gitu Pak. Itu kata para sahabat itu bangkrut. Oh iya. Rasul mengatakan bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi orang bangkrut itu manjaa yaumal qiyamati bis sholati wasyami wa zakah. Orang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Insyaallah ya, pahalanya lebih besar. Tapi apa kata Rasul? Walakin qatala hada wa daraba hada wa syatama hada. Dia pernah bunuh orang ini, pernah mukul orang ini, pernah mencaci maki orang ini. Akhirnya apa? Fatu min hasanati. Akhirnya orang yang zalim tadi diambil kebaikan, diberikan kepada orang yang dulu dia zalim. Sampai kata Rasul habis kebaikan itu. Tetapi orang ini masih nuntut terus, ya Allah dulu pernah mukul saya, dia mencaci maki saya, ya Allah, ketika di dunia itu. Udah habis kebaikannya. Akhirnya apa? Keburukan dan dosa orang yang dizalimi tadi ditimpakan kepada dia. Rasul mengatakan ulaikal muflis, mereka lah orang-orang yang coba kebaikannya sudah habis, maka keutamaannya sangat banyak. Ini bagaimana? Nggak dapat. Keutamaan Islam yang kita jelaskan di bab pertama itu, mereka nggak dapat. Ini perhatikan ya, makanya Masya Allah ini sekali lagi ya, pembahasan itu penting sekali. Kita jangan pernah
mengatakan yang penting tauhidnya benar. Betul. Cuma apa di sana ternyata kalau tauhidnya benar, kemudian akhlaknya buruk, ini pun membahayakan diri. Ya, membahayakan diri. Karena kesempurnaan iman itu diantara penentunya adalah apa? Dengan baiknya akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak. Masya Allah. Rasul pernah ditanya lagi, ya amalan apa yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Rasul mengatakan at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang tuh, itu amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik, ya, dengan sesama. Ini masalah. Jadi Rasul mengatakan para muslim yang terbaik itu adalah muslim lainnya selamat dari gangguan lisan, ya, berupa cacian, makian, ya, atau dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Ini seperti Rasul sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ya, ketika Rasul sedang berkhutbah di Haji Wada, dihadiri ribuan kaum muslimin. Rasul berwasiat, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hada syadikum hada wa fi baladikum hada. Nabi, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram. Ya, seperti apa? Seperti haramnya tempat ini, seperti haramnya bulan ini, dan seperti haramnya hari ini. Terus, ya, ini jadi diharamkan kita itu apa? Untuk ngambil harta muslim tanpa haknya. Ya, sampai, ya, kita jangan sampai kemudian mengambil harta seorang muslim itu dengan apa? Bukan dengan kerelaan. Nah, Rasul mengatakan la yahillu malu muslim illa bi nafsi. Tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan kerelaan, kesukaan hati. Sampai sudah jelaskannya dulu masalah menerima hadiah. Ini ketika kita tahu yang ngasih hadiah kepada kita itu karena nggak enak sama kita, karena terpaksa, diambil boleh tidak? Nggak halal. Ya, kenapa dia ngasih hadiah itu bukan dengan sukarela? Karena saya mikirin bagaimana kalau kondangan ini. Buktinya kalau kondangan kadang-kadang memang ngerundel di belakang, hajatan lagi. Ini Pak ya. Nah, itu. Saya kadang mikir, hati-hati itu kalau mau kondangan, kalau memang nggak legowo bisa kondangan, datang aja kan gitu. Nah, ini saya kadang-kadang mikir, ini banyak masyarakat ya, kondangan sambil ngerundel ini ya. Balik utangan ngendi gitu. Nah, ini hadiah. Sebenarnya kalau kondangan itu hadiah. Hadiah. Makanya jangan sampai kemudian kita membebani diri gitu ya. Dan kita pun kalau bisa, kalau hajatan, jangan kemudian cari untung. Cari untung. Nah, jadi kita itu syukuran. Ya, hajat itu syukuran. Kita ngasih apa kebaikan untuk orang lain. Ngasih makan. Ya, bukan malah kita jualan panas. Itu keliru itu. Nah, itu kadang-kadang orang lagi nggak ada, aduh gimana, nggak ada puruan, nggak ada ini, nah kondangan doi, aduh ini. Kita menerima hadiah dari orang yang apa? Di situ dia nggak kerelaan jiwanya seperti itu ya. Walaupun ridho ikhlas, nanti kalau di rumah dia berantem sama suaminya dulu, jadi dia, masya Allah. Nah ini masya Allah, ini seorang muslim, ya. Kemudian kita selesaikan sekalian. Wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah an Islam. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya dan dari kakeknya, bahwa beliau, kakeknya ini namanya Muawiyah bin Haida. Beliau pernah bertanya kepada Rasul ya tentang Islam. Ya. Jadi siapa nih? Muawiyah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa itu Islam? Maka Rasul menjawab, Islam itu antus lima qalbaka. Islam itu adalah engkau menyerahkan hati kepada Allah. Hati kepada ikhlas. Kemudian wa antuwalliya wajhaka ila Allah, dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah.
Ya, wa antu salliyas salatal maktubah, dan agar engkau salat yang wajib. Wa tu'addi zakatal mafruḍah, dan engkau tunaikan zakat yang wajib. Ini masalah ya. Itu lagi apa? Rasul sekarang menggabungkan antara amalan hati ikhlas kemudian dengan amalan yang dohir. Maka seorang muslim itu ya punya amalan hati dan punya amalan dohir. Gitu. Maka salah kalau orang memahami ya, sebagian orang ketika diajak sholat, diajak berhijab misalkan, lah yang penting kan hatinya baik. Ini sering ya. Nah ini sekarang kita bingung jawabnya gimana ini. Yang nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Nah itu keliru. Jawabannya gimana? Nih jawabannya di sini, bahwa Islam itu ada dua, ada Islam di batin dan ada Islam yang di lahir. Gitu. Lahir dan batinnya itu sama, ucapan dengan hati itu sama, itu muslim. Nah, di situ orang ingatkan untuk sholat lah, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Itu ya, hati orang muslim itu dituntut hatinya baik, ikhlas dalam ibadah kepada Allah, dan perbuatannya juga baik, kan gitu. Sholatnya baik, ucapannya baik, akhlaknya dengan orang lain juga baik. Nah, Rasul ketika menjelaskan Islam luar dalam, ini perhatikan ya, agar jangan sampai kita keliru memahami Islam. Bagian yang penting hatinya baik, yang satu lagi yang penting sholatnya ini, yang lain nggak diperhatikan, hatinya nggak diperhatikan. Sedekah, yang penting sedekah, masa sih Allah nggak lihat ya. Ternyata apa, keinginannya bukan ikhlas karena Allah. Kan sebaliknya ya. Kemudian hadis yang berikutnya ini masih menjelaskan tentang Islam. Wa an Abi Qilabah an rajulin min ahli Syam, dan dari Abu Qilabah, beliau adalah seorang ulama tabi'in. An rajulin min ahli Syam, dari seorang lelaki dari penduduk Syam. An abihi, dari bapaknya. Ini perhatikan, kita cermati sanadnya ini ya. Kalau dalam ini hadis sanad dari Abu Qilabah. Abu Qilabah itu seorang tabi'in, muridnya sahabat. Tabi'in, sahabat Rasul, kan gitu. Abu Qilabah mengatakan beliau mendengarkan dari seorang lelaki dari penduduk Syam. Gak sebutin orangnya, itu namanya apa? Itu namanya mubham ya, tidak disebutkan siapa perawi ini. Ini termasuk apa riwayat ini lemah seperti itu ya, karena tidak diketahui apakah dia sahabat atau bukan, karena dari seorang lelaki Syam, dari bapaknya ya, ini sahabat atau bukan. Kalau sahabat udah beres. Perhatikannya, kalau dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi, itu nggak perlu ditanya sahabat siapa, nggak perlu. Nah ini sekarang kan belum dipastikan ini. Nah, maka dari sini, dari sisi sanadnya ini ada masalah di sini. Ya, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasul, mal Islam, apa itu Islam? Masya Allah ya. Rasul beda pertanyaan, jawaban apa sama soal, tidak jawab. Jadi yang pertama Rasul ditanya tentang Islam, beliau menjelaskan rukun, kan gitu. Ditanya Islam lagi, beliau menjawab tadi apa? Islam itu adalah mengikhlaskan Allah, sholat, dan menunaikan zakat. Nah sekarang coba beliau ditanya Islam, maka beliau mengatakan al-Islamu antuslima qalbaka lillah, engkau menghadapkan hatimu kepada Allah. Kemudian wa yaslamul muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan orang muslim lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangan dia. Menggabungkan ya, Masya Allah, hatinya kemudian akhlaknya pun baik. Yang ketiga, kemudian ditanya lagi, ayyul islami afdal, Islam apa yang paling afdal? Rasul mengatakan al-iman, Islam yang paling afdal adalah iman. Tuh. Ya, nah ini perhatikan sekalian. Jadi antara iman dengan Islam itu, gini Pak, kaedahnya gitu. Kalau disebutkan berbarengan, itu maknanya berbeda. Idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Ini unik ini. Ya, Islam. Jadi kalau berbicara tentang Islam, apa itu Islam? Cuman Islam saja, maka terkandung padanya iman.
Jadi ketika disebutkan berpisah sendiri, jadi Islam sendiri misalnya, maka Islam maknanya apa tadi? Rukun yang 5. Iman sendiri rukun yang 6. Tapi kalau ulangi. Ketika disebutkan berbarengan iman dan Islam, nah, maka Islam maknanya rukunnya 5, iman rukunnya 6. Gitu. Tapi kalau kemudian disebutkan berpisah Islam sendiri, maka otomatis masuk tercakup padanya iman. Disebutkan iman sendiri, otomatis Islam masuk. Itu istilah para ulama apa? Idza ijtama iftaraka wa idza iftaraka ijtama. Jika bergabung dia berpisah, jika berpisah bergabung maknanya. Itu seperti makna lain, misalkan makna antar fakir dan miskin. Itu juga sama. Fakir dan miskin. Ya, kalau disebutkan satu saja fakir, maka miskin masuk. Ya. Tapi kalau disebutkan fakir dan miskin, punya ketentuan masing-masing. Fakir ini, miskin ini. Ini pembahasan sudah di pembahasan fikih ya. Nah, Rasul ditanya, Islam apa yang paling afdal? Rasul mengatakan iman. Qala wa mal iman? Apa itu iman? Maka Rasul mengatakan qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian. Ini masyaallah ya. Ini apa yang belum menunjukkan masyaallah. Yang menggambarkan Islam secara utuh. Ya, pada seorang muslim itu yang paling sempurna itu adalah akidahnya lurus. Ya. Kemudian amalnya bagus, akhlaknya bagus. Ini 3 kandungan dari penjelasan hakikat dan tafsir makna Islam. Ya, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa memberikan gambaran kepada kita ya, bahwa Islam itu cakupannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.